Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya, apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, silakan anak-anak membuka buku, sambil membuka buku di halaman 40 tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Minggu yang telah lalu kita sudah sama-sama membahas tentang Nabi Daud alaihissalam. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan sebagai raja pada saat itu. Mukjizat yang paling terkenal adalah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Luar biasa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan saja dia mampu memerintahkan manusia karena kedudukannya sebagai raja pada saat itu. Akan tetapi juga beliau mampu memerintahkan hewan, angin maupun jin. Bahkan Nabi Sulaiman pun mampu memerintahkan angin bertiup ke tempat ia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin-jin saja dapat Nabi Sulaiman menundukkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Jadi yang membuat istana megah dan benteng-benteng salah satunya juga adalah jin-jin yang membuatnya. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat kepada untuk mencegah kejahatannya.
Allah Subhanahu wa taala memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman pun mampu mengerti bahasa-bahasa binatang. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman dan para tentaranya pergi keluar istana dan pada saat perjalanan Nabi Sulaiman menyuruh berhenti untuk melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu Nabi Sulaiman melihat para sekumpulan semut yang sedang jalan dan dia mampu mengerti bahasa-bahasa binatang, memberikan kesempatan untuk lewat. Setelah lewat sehingga Nabi Sulaiman pun melanjutkan perjalanannya. Ini bukti bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengerti bahasa-bahasa binatang. Luar biasa. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang di samping ini anak-anakku, siapakah Nabi Sulaiman? Nah, ini Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Daud bin Isa bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Naksun bin Wainaksab bin bin Hasun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Jadi meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kekuasaan yang dimiliki, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, tidak sombong dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Jadi ini sebagai contoh bagi kita semua apabila kita menjadi kaya raya dengan harta kekayaan yang kita miliki, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu keluarga maupun masyarakat yang kesusahan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun kaya raya, dia tetap tidak sombong dengan harta kekayaannya. Begitu juga kekuasaan. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Bukan saja dia mampu memimpin manusia pada saat itu, jin bahkan hewan dia mengerti, dia mampu memerintahkan jin-jin. Tetapi dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, dia tidak menjadikan sombong, akan tetapi tetap rendah hati dan patuh dan tunduk atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita contoh, yang harus kita tauladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Ini menceritakan tentang mukjizat, tentang kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini anak-anak bisa sambil dibuka Quran surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ada terdapat di dalam Quran surah An-Naml ayat 55 sampai 44. Bahkan Ratu Balqis sudah diceritakan pada
surah An-Naml ayat 55 sampai 44. Jadi pelajaran yang perlu kita petik pada pembelajaran kali ini adalah Nabi Sulaiman dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Dengan Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan pada saat itu, jin-jin yang kafir untuk mencegah kejahatan mereka, ia perintahkan untuk membangun suatu istana dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu jin-jin yang kafir akan tercegah dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh jin-jin kafir itu. Yang selanjutnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun kaya raya, meskipun berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kekayaan yang dimiliki, dia tidak sombong. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dia tidak sombong. Ini mengajarkan kepada kita semua agar selalu rendah hati, patuh dan tunduk atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan sampai ketemu di lain waktu. Tetap semangat dalam belajar, dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.